Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Pagi juga, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik sahabat bahasa, pada kesempatan yang berharga ini saya bersama dengan Ibu Rosalina SPD, Kepala UPT Iptek dan Bahasa Kota Pontianak. Bersempena dengan kegiatan Hari Bahasa Ibu Internasional, Ibu, ada banyak hal istimewa yang nantinya bisa kita bagi untuk masyarakat. Bagaimana penggunaan bahasa ibu, kemudian bagaimana eksistensinya. Karena bahasa ibu merupakan sebuah bahasa yang sangat istimewa karena merupakan bahasa yang pertama kali didengar oleh anak dari ibu. Tentunya sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, Ibu Rosalina pasti punya banyak hal yang bisa dibagikan kepada masyarakat terkait penggunaan bahasa ibu ini. Baik Ibu, pada kesempatan ini kira-kira peran yang sudah dilakukan dengan melihat bagaimana perkembangan bahasa ibu di lingkungan atau di lembaga-lembaga pendidikan pada saat ini. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Lesti ya, dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya di tempat kami UPT Pusat Iptek dan Bahasa yang alhamdulillah kelihatan segar-segar semua, sehat walafiat. Sepanjang tahun 2024 peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkolaborasi melalui Balai Bahasa ya Ibu, Balai Bahasa Kota Pontianak, kita telah mengambil langkah-langkah yang mungkin sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Pontianak dan khususnya pendidikan ya, khususnya siswa di sekolah, dengan mengadakan berbagai kegiatan dan event dan yang telah kita laksanakan di tahun lalu. Itu sangat membantu masyarakat dan siswa untuk tetap melestarikan bahasa daerah, tetap mencintai bahasa daerah, tetap membudayakan bahasa daerah, dan itu sangat-sangat bermanfaat yang kegiatannya diikuti oleh siswa ya Ibu, dari siswa tingkat SD dan SMP dengan sangat antusias sekali. Dan ke masyarakat mengharapkan untuk selanjutnya mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu tetap diadakan walaupun dengan cara yang berbeda. Baik Ibu, wah ternyata antusiasme dari masyarakat baik di dunia pendidikan, kemudian di tengah-tengah masyarakat, ternyata penggunaan bahasa daerah ini masih sangat diminati ya Ibu ya. Baik Ibu, nah sejauh ini ya, kira-kira menurut Ibu bagaimana eksistensi bahasa daerah itu sendiri? Apakah mengalami kenaikan atau justru malah mulai ditinggalkan? Sebelum ini kan ada beberapa kali kegiatan yang kita lakukan. Ternyata anak-anak di sekolah itu banyak yang tidak menggunakan bahasa daerah. Itu terutama sekolah-sekolah yang di kota. Sudah mulai tergerus oleh zaman dan globalisasi, mungkin urbanisasi juga. Jadi dengan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Bahasa berkolaborasi dengan kabupaten kota, kelihatan bahwa minat mereka untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sudah mulai tumbuh gitu. Sudah mulai anak-anak sudah tidak merasa malu menggunakan bahasa daerah dan merasa bangga bahwa mereka memiliki bahasa daerah, jati daerah mereka muncul secara perlahan. Baik Ibu, ternyata memang permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat itu ada ya Ibu. Yeah. Malu menggunakan bahasa daerah itu mungkin ada anggapan dianggap tertinggal mungkin ya Bu ya. Dan mungkin peran teknologi juga bisa saja mempengaruhi ya Bu ya. Nah,
kira-kira sejauh pengalaman Ibu, bagaimana respon atau tanggapan masyarakat? Kira-kira bahasa daerah ini dianggap masih penting. Kalau seandainya masih penting, kira-kira pentingnya itu dalam bidang apa gitu, Ibu? Penting sekali untuk melestarikan bahasa. Karena kita membudayakan bahasa, jadi mengangkat jati diri kita, mengangkat jati diri daerah, bahwa kita mempunyai adat istiadat. Jadi mempersatukan, mengkokohkan kesatuan juga itu kan. Jadi dengan ekonomi lokal juga malah lebih meningkat dengan adanya berbahasa daerah itu kan, dengan melestarikan bahasa daerah. Jadi anak-anak di sekolah mereka malah berbondong-bondong ingin ikut lomba, sementara kita dengan keterbatasan waktu dan tempat ya intinya. Jadi hanya bisa disaring untuk per sekolah, per anak gitu. Mungkin mudah-mudahan kedepannya kita lebih bisa mengembangkan kegiatan yang lebih banyak lagi untuk berusaha melestarikan bahasa daerah kita. Baik, Ibu, luar biasa ya. Mungkin saya dengar ya, Ibu, kalau IPTEK, Pusat IPTEK dan Bahasa ini juga punya beberapa kegiatan ya, yang berupaya tidak hanya melestarikan bahasa Indonesia, tetapi juga melestarikan bahasa daerah, dan bagaimana masyarakat juga mampu menguasai bahasa asing. Kira-kira kegiatan yang ada di lokasi ini, Ibu, terkait penggunaan bahasa daerah, mungkin bisa dibagikan kepada masyarakat. Untuk penggunaan bahasa daerah, kami melakukan lomba juga festival bahasa daerah itu untuk tingkat anak SD hingga SMP. Mereka berkreasi menggunakan bahasa daerah dengan cara berpantun, itu tundang, pantun dan gendang yang mungkin mengangkat bahasa Melayu, bahasa ibu menjadi lebih menarik. Juga bercerita, berceloteh, berpidato juga kita laksanakan di tingkat Kota Pontianak, Ibu, untuk upaya kita dalam melestarikan bahasa daerah. Baik, ini informasi ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan sahabat bahasa dimanapun berada tertarik, khususnya yang berdomisili di Kota Pontianak ya, Ibu, agar ikut serta mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun-tahun ini atau tahun-tahun mendatang oleh Pusat IPTEK dan Bahasa. Kemudian Ibu, terkait kegiatan revitalisasi bahasa daerah ya, Ibu, ini peran pemerintah daerah itu luar biasa begitu. Tanpa peran dari pemerintah daerah, tentunya bahasa daerah itu tidak akan bisa kita revitalisasi dengan baik. Tapi saya yakin, Ibu, pasti ada tantangan, kemudian kelebihan, kekurangan gitu. Nah, kira-kira seperti apa, Ibu, tantangannya? Dan itu sudah pasti ya. Dari tantangan itu waktu. Waktu karena berbenturan mereka juga harus belajar di sekolah. Sementara harus ikut latihan, mungkin dari anggaran juga kan. Kalau untuk tampil mereka mungkin harus menggunakan tampilan dengan kostum daerah. Itu yang mungkin menjadi tantangan untuk mereka. Kemudian kita juga sudah memiliki penutur yang akhirnya tantangan itu mungkin perlahan-lahan akan teratasi dengan adanya penutur di sekolah yang oleh Provinsi Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Akhirnya setiap sekolah bisa mengembangkan bahasa Melayu dan bisa membuat kreasi, dan anak-anak akan lebih menyenangi bahasa daerah, bahasa ibu. Baik, itu ya, Ibu, tantangannya ya. Menarik sebenarnya bahasa ibu ini ya, Bu. Selain memang bahasa yang pertama kali kita dapatkan di lingkungan keluarga,
Dan saat ini pemerintah juga sedang konsen sekali untuk melestarikan bahasa daerah begitu. Nah, di sekolah atau di lembaga pendidikan sendiri, bagaimana penggunaan bahasa daerah ini, Ibu? Untuk di sekolah kita sudah menerbitkan perwa yang sedang diproses. Itu perwa untuk menggunakan pengantar dengan pengantar berbahasa daerah di setiap sekolah. Jadi setiap guru harus menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Jadi untuk anak-anak mengetahui lebih jauh dan bagaimana guru tersebut memoles bahasa tersebut agar anak-anak menyenangi menggunakan bahasa daerah. Oh begitu ya, Ibu. Kira-kira Ibu-Ibu ini respon dari siswa ketika misalnya gurunya memberikan pengantar bahasa daerah, kira-kira Ibu ada tidak sampai ke Ibu sendiri misalnya bahwa wah ternyata guru, walaupun guru misalnya enjoy ya menggunakan bahasa daerah, tapi ternyata penerimaan siswa, nah itu seperti apa, Ibu? Kalau saya lihat saat kami monitoring ke sekolah, anak-anak sepertinya juga antusias dan senang. Oh, senang. Karena ada hal-hal yang mungkin mereka yang tidak pernah didengar lagi dalam bahasa daerah yang mungkin sudah mulai hilang. Saat guru itu menyampaikan, mereka malah senang bahwa mereka mendapatkan tambahan bahasa begitu, bahasa daerah. Oh seperti ini ternyata yang harus digunakan bahasa daerahnya gitu. Banyak kali kalimat yang sudah tidak pernah digunakan seperti jalan. Jalan itu kan siswa tidak tahu kalau jalan itu ternyata tembok ya, yang bahasa dari dahulu. Dan banyak lagi bahasa-bahasa yang sudah mulai, kata-kata yang sudah mulai hilang ya. Nah, dengan adanya muatan lokal untuk berbahasa daerah, jadi murid-murid sudah mulai memahami bahasa daerah itu seperti apa dan harus dilestarikan. Baik, wah luar biasa, ternyata memang mendapatkan sambutan yang positif ya Ibu ya. Nah ini menjadi salah satu semangat nih bagi kita, baik itu pemerintah daerah, kemudian Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, untuk bersama-sama ya Ibu untuk melestarikan bahasa daerah ini. Kemudian Ibu, mungkin masyarakat luas juga ingin tahu ya, kira-kira kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Pusat Iptek dan Bahasa dengan berbagai pihak, baik itu komunitas dan lain-lain, sudah seperti apa Ibu? Kalau untuk di sekolah, mungkin Balai Bahasa sudah gencar ya dengan membuat diklat ya, BIMTEK ya, untuk guru-guru penutur, guru-guru penutur, dan sekarang sudah banyak sekali guru-guru penutur tersebut kan. Itu sudah sangat luar biasa sekali untuk Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Dan kami sangat bersyukur sekali dan terbantu sekali dengan adanya Balai Bahasa bekerja sama dengan UPT Pusat Iptek dan Bahasa. Jadi kita bisa mengadakan lomba-lomba yang diadakan di tingkat kota, kemudian harus ikut lomba lagi di tingkat provinsi. Anak-anak senang sekali dan mereka sangat antusias. Siswa luar biasa. Berarti mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya aktivitas ini masih terus berlanjut ya Ibu ya. Siap, satu lagi Ibu, bagaimana harapan Ibu kepada generasi muda terkait pelestarian bahasa daerah ini sendiri? Harapan kami untuk generasi muda, teruslah berkarya dengan menggunakan bahasa daerah dan teruslah beraktivitas membuat daerah kita maju, membuat kita jaya, karena bahasa daerah kita tetap terpelihara sampai anak cucu yang akan datang. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan pesan yang istimewa ini bisa sampai kepada masyarakat luas. Ibu, ada nasihat terakhir yang ingin disampaikan kepada seluruh sahabat bahasa? Nasihat saya, teruslah menggunakan bahasa daerah supaya kita dipandang oleh bangsa lain bahwa kita maju, gitu. Ya, luar biasa ya Ibu, karena memang bahasa daerah ini adalah sebuah identitas.
Baik, sahabat bahasa, luar biasa. Terima kasih Ibu atas pemaparan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan pesan-pesan berharga yang disampaikan oleh Ibu Ros kepada kita dan seluruh sahabat bahasa dimanapun berada bisa menjadi motivasi bagi kita bersama bahwa ternyata pelestarian bahasa daerah merupakan tanggung jawab kita bersama ya Ibu. Demikian kegiatan hari ini. Mohon salah dan hilaf mohon dimaafkan Ibu. Terima kasih, kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.